Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada berita yang cukup cukup menghebohkan teman-teman, karena laporan-laporan dari berbagai daerah yang melaporkan Rocky Gerung akhirnya ditarik ke pusat, ke Baris Krim. Ini cukup mengejutkan karena sebelumnya laporan dari para relawan tentang Rocky Gerung ke Baris Krim itu ditolak. Tapi setelah kemarin PDI Perjuangan melalui tim advokasinya menuju Baris Krim, ini nggak tahu apakah ini ada hubungannya. Tiba-tiba Baris Krim menarik semua laporan-laporan itu ke pusat, yaitu ke Baris Krim pusat. Kemudian setelah permintaan maaf Rocky Gerung, teman-teman, diketahui Rocky Gerung menurut sumber yang cukup ini ya, Rocky Gerung itu tidak berani pulang ke rumah, tidak berani pulang ke rumah. Kemudian ada berita juga aktivis HMI ya, himpunan mahasiswa Muslim Indonesia itu membakar bendera, dan bendera itu bendera PDI, buntut dari mungkin pelaporan dan juga yang dilakukan PDI ke Baris Krim. Untuk itu kita lihat sama-sama aja teman-teman ya. Penyelidikan bisa dilaksanakan dengan menganalisa terkait laporan, kemudian kalau yang dilaporkan itu video, kita mulai menganalisa video, kemudian dari beberapa pelapor juga sudah dilaksanakan pemeriksaan. Ada sebagian yang sudah dilaksanakan pemeriksaan, baik itu di pemeriksaan di Polda Jajaran yang ada laporannya, termasuk di Baris-Krim. Tentu saja kita melihat apakah ini ada unsur pidana atau perbuatan melawan hukum atau tidak. Tentu saja setelah kita melaksanakan penyelidikan, tentu saja nanti ada langkah-langkah penyelidikan maupun penyidikan yang akan kita laksanakan. Gawat ya, gawat. Mohon maaf, yang dilaporkan adalah terkait dengan menyebarkan berita bohong, kemudian di mana termaksud dalam pasal 14, 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46. Ini yang dilaporkan. Kalau yang kita ketahui bersama, kalau itu pencemaran nama baik seseorang dan lain sebagainya, itu merupakan delik aduan. Tentu saja yang bisa mengadukan adalah orangnya sendiri. Salam NKRI. Kecam pelaporan ke Rocky Gerung, aktivis HMI Jakarta bakar bendera partai. Iya, bendera partai yang dibakar oleh HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, adalah bendera partai PDI Perjuangan, di mana mereka mengatakan bahwa PDI Perjuangan sudah bersikap arogan dan membahayakan demokrasi. Hai kalian HMI, tolong jawab pertanyaan saya. Di mana PDI Perjuangan bersikap arogan dan di mana membahayakan demokrasi? Apa yang dilakukan PDI Perjuangan itu adalah sesuatu hal yang tidak menyalahi hukum, tidak melanggar undang-undang, tidak melanggar peraturan apapun. Hal yang wajar yang dilakukan oleh PDI Perjuangan. Kenapa? Karena walaupun PDI Perjuangan adalah sebuah partai, tetap kader dan anggota PDI Perjuangan adalah rakyat Indonesia. Ketika kepala negaranya dihina, maka mereka pun memiliki hak dan kewajiban untuk melindungi dan menjaga kepala negara. Paham kalian sebagai mahasiswa? Tolonglah pola pikir kalian jangan logic file sebagai mahasiswa, jangan memalukan ya. Mahasiswa sekarang seperti ini. Pertanyaan saya yang kedua, di mana suara kalian terkait RUU perampasan aset tindak pidana? Di mana suara kalian? Mana suaranya? Yang jelas-jelas RUU perampasan aset tindak pidana jauh lebih penting dibandingkan yang selama ini kalian demo, Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, dan lain-lainnya. Lebih penting RUU perampasan aset. Sementara Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah kepentingan untuk segelintir golongan, untuk golongan-golongan tertentu. Tetapi RUU perampasan aset itu untuk kepentingan orang banyak. Kalian tidak bersuara. Kalian dokem-dokem aja. Bungkam. Katanya kalian itu mahasiswa yang akan membela rakyat, yang menyuarakan kepentingan rakyat Indonesia. Tapi buktinya untuk sesuatu yang sangat urgensi terkait RUU perampasan aset, kalian diem. Kalian tidak ada suaranya sama sekali. Reaksi sama sekali. Kalian janganlah melakukan penggiringan opini, satu pembenaran publik bahwa apa yang dilakukan oleh PDI Perjuangan itu sesuatu yang salah. Tetapi buat saya sih nggak masalah ya.
Kembali lagi saya berulang kali katakan, rakyat Indonesia sudah cerdas. Jadi sia-sia aja kalian demo, kalian melakukan penggiringan opini seolah-olah PDI Perjuangan adalah partai yang arogan yang akan membahayakan demokrasi. Nggak ada gunanya ya. Kita buktikan nanti ya. Kita buktikan hasilnya nanti. Oke? Jadilah mahasiswa yang smart, yang cerdas, gunakan akal sehat kalian. Jangan berdiri di atas kepentingan pribadi atau golongan. Salam NKRI. Salam NKRI. Wow, Rocky Gerung udah mulai kebakaran jenggot nih. Udah panik nih ya. Udah gimana gitu rasanya, karena udah mulai minta maaf sana sini, berusaha mengklarifikasi sana sini. Tetapi gitu ya, saya nggak habis pikir. Anda katanya meminta maaf. Dari video-video yang saya lihat, saya tonton, permintaan maaf Anda itu tetap aja ngenyek. Tetap aja Anda berusaha membela diri Anda. Anda tetap mengatakan bahwa ini sebuah kritikan, Rocky Gerung, ya gue saranin, kalau lu emang bener-bener tulus meminta maaf atas apa yang sudah Anda lakukan, atas statement-statement Anda sehingga membuat gaduh saat ini, ya, harusnya cukup permintaan maaf saja yang Anda ucapkan, tidak perlu ditambahin embel-embel. Ini hanya sebuah, yang saya katakan itu kritikan. Stop. Itu namanya bukan meminta maaf, tapi Anda melakukan pembelaan diri, pembenaran versi diri Anda, bukan permintaan maaf. Anda pikir mentang-mentang Anda ini menganggap diri Anda cerdas, kami rakyat Indonesia bodoh. Sebodoh itu Anda bodohi. Enggak. Ingat, di atas langit masih ada langit, Rocky Gerung ya. Apa yang sudah Anda lakukan itu benar-benar udah menyakiti rakyat Indonesia. Ya, percuma Anda mau mengklarifikasi apapun, Anda mau minta maaf seperti apapun, permintaan maaf Anda, saya secara pribadi sebagai umat manusia dan umat beragama akan memaafkan permintaan maaf Anda. Tetapi proses hukum tetap harus dilakukan. Ya, bukan serta-merta Anda sudah minta maaf, selesai masalahnya, dicabut gitu. Oh enggak, tetap proses hukum harus tetap dijalankan. Karena biar tidak ada lagi Rocky Gerung selanjutnya. Dan selanjutnya next saya pun akan menuntut pihak kepolisian atas statementnya orang-orang provokator yang teriak-teriak memakzulkan Jokowi. Tunggu selanjutnya ya. Bukan hanya Rocky Gerung yang akan terjerat kasus masalah ini, tapi akan ada next yang berikutnya ya. Jadi hati-hati ketika kalian berbicara, itu hati-hati. Makanya manusia itu kenapa dikasih otak, dan kenapa otak itu ditaruhnya di paling atas ya, bukan di telapak kaki otak, karena biar berpikir dulu baru bertindak, bukan setelah bertindak baru nyesel. Ingat itu ya. Kalian orang-orang cerdas, tapi sayang otak kalian gak waras. Salam NKRI. Salam NKRI. Ada kabar lucu. Ini katanya Rocky Gerung tidak berani pulang ke rumah. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada warga yang mencari Rocky Gerung selama ini. Terutama kelompok orang Dayak yang sudah menggambarkan Rocky Gerung itu dijadikan seekor babi. Jadi babi itu ditulis Rocky Gerung dan dipotong. Ya Allah ya Rob, semoga di tempat persembunyiannya Rocky Gerung itu tidak ketemu orang-orang Dayak yang sudah menggambarkan dirinya jadi seekor babi. Saya tidak membayangkan loh sampai ketangkep oleh mereka. Padahal golok orang Dayak Mandau itu kan tajam banget. Mungkin kalau sekali tebas rampung deh kayaknya. Mudah-mudahan tidak terjadi. Ini himbauan buat Rocky Gerung, kamu kalau ngumpet yang serius ya. Kalau sampai kelihatan dikit aja bahaya ini. Banyak loh yang nyari-nyari ini. Mulai itu dari penjual bambu itu. Penjual bambu kan kamu tahu sendiri, goloknya tajam banget juga tuh.
Aduh, ini pasti teman-temannya Rocky Gerung juga gemeter juga. Mereka tidak menyangka kalau akibatnya itu seperti ini, tidak menyangka. Mereka ini orang-orang pandai. Mereka itu sudah membayangkan kalau orang sudah fanatik. Orang itu kalau sudah fanatik mencintai orang. bahaya. Misal orang ini fanatik dengan Pak Jokowi, mencintai Pak Jokowi. Begitu Pak Jokowi mereka anggap telah dianiaya, tapi orang itu kayaknya tidak disentuh hukum. Ya mungkin hukum rimba itu. Ketemu orang-orang daya atau semacam orang pedagang bambu yang goloknya tajam-tajam itu. Takbir. Saya Senator DPD MPR RI utusan Provinsi Bali, Dr. Arya Wedakarna. Pada hari ini di Senayan, Jakarta, kami menerima banyak informasi dan aspirasi dari masyarakat Bali pada khususnya terkait dengan adanya penghinaan kepada Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan Republik Indonesia, yaitu Bapak Presiden Joko Widodo, yang dimana perbuatan ini dilakukan oleh saudara Rocky Gerung yang di dalam sebuah kesempatan telah mengatakan beberapa kalimat-kalimat yang telah menyinggung khususnya kami orang-orang Bali, yang dimana kita tahu pada saat pemilu 2019 92% rakyat Bali adalah memilih Bapak Presiden Joko Widodo. Saya selaku Komite 1 Bidang Hukum mewakili Provinsi Bali meminta kepada Bapak Kapolri untuk dapat memproses hukum pernyataan dari saudara Rocky Gerung yang dimana telah menghina simbol negara sekaligus kepala pemerintahan. Kita tunggu ketegasan dari pihak Kepolisian Republik Indonesia dan semoga hal ini menjadi sebuah renungan untuk kita, siapapun itu, untuk dapat menghormati simbol-simbol negara atau pemerintahan. Kami dari Senayan, Jakarta, memonitor kinerja dari Polri. Sekali lagi kami minta tegas kepada Bapak Kapolri untuk mengusut tuntas kasus penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo. Selamat bekerja, semoga Indonesia menjadi tempat yang lebih baik dengan penegakan hukum yang pasti. Merdeka, Om Santi 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 Om. Ya, kita tunggu proses selanjutnya. Kita pantau terus perkembangan Rocky Gerung ini, teman-teman. Gimana endingnya seperti apa? Karena memang rakyat sudah menunggu hasil akhirnya seperti apa. Ya, kita tunggu terus. Mohon maaf atas segala salah kata. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.